Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar terkait dengan analisis regresi dengan variabel dummy. Sebelum itu, teman-teman bisa persiapkan terlebih dahulu laptopnya, kemudian silakan dibuka SPSS-nya, kemudian teman-teman buka data yang akan kita praktekkan hari ini. Baik, sebelum itu ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan analisis regresi dengan variabel dummy. Yang pertama adalah, sebelum kita bicara tentang variabel dummy, kita akan bicara tentang variabel penelitian terlebih dahulu. Secara umum, variabel penelitian itu kita akan bisa, klasifikasikan dia menjadi dua macam, yaitu variabel penelitian yang sifatnya kuantitatif dan yang sifatnya kualitatif. Nah, variabel penelitian yang sifatnya kuantitatif ini biasanya adalah, variabel-variabel yang kita bisa hitung atau terhitung, itu biasanya masuk ke variabel-variabel yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan variabel kualitatif biasanya adalah variabel-variabel yang merupakan variabel dari pengelompokan tertentu. Jadi, di variabel kualitatif ini biasanya dia, menggunakan kategori-kategori tertentu. Nah, mmm selain itu gitu ya, di variabel penelitian yang sifatnya kuantitatif biasanya memiliki skala pengukuran rasio dan interval. Sedangkan variabel penelitian yang sifatnya kualitatif biasanya merupakan variabel-variabel penelitian yang sifatnya ordinal ataupun nominal gitu ya. Contoh variabel penelitian yang sifatnya kuantitatif, kita bisa mencontohkan adalah volume penjualan, volume produksi, ada inflasi, kemudian ada suku bunga Bank Indonesia, kemudian ada laba, kemudian ada mungkin loyalitas nasabah gitu ya, itu adalah salah satu bentuk-bentuk, variabel penelitian yang sifatnya kuantitatif. Sedangkan variabel penelitian yang sifatnya kuantitatif adalah variabel penelitian yang sifatnya bisa mengklasifikasikan. Misalkan ada jenis kelamin, dia terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Kemudian ada tingkat pendidikan, dia terbagi misalkan SD, SMP, SMA, diploma, sarjana, magister, doktor gitu misalkan. Dan kita juga bisa menggunakan, status pernikahan sebagai bentuk variabel yang sifatnya adalah kualitatif. Karena status pernikahan bisa mungkin kita bagi menjadi menikah, belum menikah misalkan, atau, janda misalkan, kemudian duda, atau cerai mati, atau cerai hidup, dan seterusnya. Itu bisa masuk ke dalam bentuk variabel-variabel penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang itu, ada beberapa aturan yang dipakai di dalam kita menuliskan atau menggunakan variabel dummy. Secara aturan, ada beberapa yang perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah variabel dummy biasanya kita simbolkan dengan huruf D. Jadi, ketika kita mau membuat variabel dummy, biasanya dia akan disimbolkan dengan huruf D. Dan yang kedua, di dalam variabel dummy, biasanya dia mewakili satu variabel yang sifatnya kualitatif. Nah, di dalam penentuan banyaknya variabel yang terbentuk dari variabel dummy ini, akan didasarkan pada banyaknya anggota dalam, variabel kualitatif tersebut. Misalkan anggotanya ada 2, maka variabel dummy yang terbentuk adalah 2 dikurangi 1. Jadi, aturan dalam penggunaan variabel dummy adalah banyak anggota dalam variabel tersebut kita kurangi dengan 1. Nah, sebagai contoh, apabila kita punya variabel jenis kelamin itu dapat kita bagi menjadi kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Maka variabel yang akan terbentuk adalah 1. Hal ini dikarenakan dalam variabel ini terdapat 2 kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. 2 kita kurangi 1 sama dengan 1, maka variabel yang terbentuk itu nanti adalah 1. Kemudian contoh yang lain, misalkan saya menggunakan variabel pendidikan. Variabel pendidikan yang saya gunakan dalam penelitian ini misalkan ada 3, SMA, diploma, dan sarjana. Maka jumlah variabel dummy yang terbentuk itu adalah 2. Kenapa bisa jadi 2? Karena jumlah kategori di dalam variabel itu ada 3.
kita kurangi dengan 1, maka dia akan terbentuk 2 variabel dummy, dan seterusnya. Jika nanti dia dalam satu variabel itu terdapat 4 kategori, berarti nanti variabel dummy yang terbentuk adalah 3, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke contoh. Di dalam contoh ini adalah suatu bentuk penelitian yang dilakukan untuk memodelkan gaji karyawan didasarkan pada masa kerja dan pendidikan terakhirnya. Di dalam hal ini, pendidikan terakhir itu dia akan dibedakan menjadi SMA, diploma, dan sarjana. Karena di dalam pendidikan terakhir ini adalah variabel kualitatif, maka dia akan terbentuk variabel dummy. Karena ada 3 kategori, SMA, diploma, dan sarjana, maka variabel yang terbentuk itu nanti dummy-nya ada 2. Dalam hal ini, kita nanti akan pakai dummy diploma dan dummy sarjana dengan ketentuan sebagai berikut. Pada D1, yaitu untuk diploma, dia akan bernilai 1 ketika responden memiliki pendidikan diploma dan akan bernilai 0 ketika responden tidak memiliki pendidikan diploma. Kemudian untuk D2, dia akan bernilai 1 jika pendidikan karyawan itu adalah sarjana dan 0 untuk yang lainnya. Kemudian kalau SMA gimana? Berarti kalau SMA di D1 0, di D2 juga 0 karena dia tidak masuk ke dalam 2 kategori tersebut. Untuk tabulasi datanya seperti ini, ada observasinya sebanyak 20 orang, dia sebagai variabel gaji karyawan dalam juta rupiah gitu ya. Kemudian X1 adalah masa kerja karyawan dalam tahun, kemudian D1 tingkat pendidikan, jika diploma dia angkanya 1 dan jika 0 dia bukan diploma. Kemudian kalau D2 tingkat pendidikannya akan bernilai 1 jika dia sarjana dan 0 jika bukan sarjana. Nah, dalam hal ini pada responden nomor 1, dia kan D0-nya 0, D1-nya 1. Maka dapat kita simpulkan bahwa responden 1 memiliki pendidikannya adalah sarjana. Kemudian untuk responden nomor 2, D1-nya 1, kemudian D2-nya 0. Berarti kalau D1-nya 1 berarti dia pendidikannya adalah diploma. Dan yang terakhir, pada responden nomor 20, dia memiliki pendidikan D1-nya adalah 0, D2-nya adalah 0. Maka karena tidak masuk kriteria D1 maupun D2, berarti dia adalah pendidikannya SMA. Baik, kita mulai langsung ke data. Kita punya data seperti ini, kita copy datanya terlebih dahulu. Ada Y, X1, D1, D2. Ingat, yang di-copy hanya datanya saja, tanpa kita copy variabelnya. Kalau sudah, kita masukkan ke IBM SPSS-nya, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita beri nama, variabel yang pertama Y, kemudian X1, D1, kemudian D2. Kita kasih namanya di bagian label, Y adalah gaji karyawan. Bentar. Gaji karyawan. Kemudian X1 itu adalah masa kerja, D1 diploma, dan D2 adalah sarjana. Secara umum proses pengerjaannya dia sama dengan regresi secara biasa gitu ya, teman-teman klik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Kita bisa masukkan gaji karyawan di dependent, masa kerja, diploma 1, diploma 2 kita masukkan di independen. Untuk uji asumsi klasiknya kita asumsikan dia sudah terpenuhi, jadi kita fokus ke modelnya. Kemudian teman-teman klik OK akan ketemu hasilnya sebagai berikut. Nah, di hasil ini seperti biasa kita akan ketemu variabel enter remove, kemudian ada model summary, ada ANOVA, kemudian ada koefisien. Nah, menariknya di dalam analisis regresi dengan variabel dummy, kita bisa membuat model untuk masing-masing anggota di dalam variabel yang bersifat kualitatif. Di variabel yang sifatnya kualitatif tadi, kita punya 3 kategori ya. Itu ada SMA, diploma, dan sarjana. Maka kita bisa membuat masing-masing model untuk masing-masing pendidikan yang ada. Jadi kita bisa bisa spesifik model untuk masing-masing variabelnya.
Caranya adalah yang pertama, kita buat model umumnya. Model umumnya itu kita dasarkan pada, hasil hasil yang ada di sini ya. Jadi ada konstan, masa kerja, diploma, dan sarjana. Kita coba, bentar kayaknya tadi belum saya. Baik, jadi kita masuk ke pertama, model umumnya. Jadi kita punya model umum, secara umum itu kita dasarkan pada hasil yang ada di SPSS ini. Jadi 0,973 plus 0,1 ini 107 masa kerja plus 0,921 diploma plus 2,466 sarjana kali error. Itu adalah model secara umum. Nah, dari model secara umum ini, kita nanti bisa memasukkan model untuk masing-masing. Jadi yang pertama adalah model untuk SMA. Karena SMA, maka dia bukan pendidikan diploma dan juga bukan pendidikan sarjana. Maka D1-nya dia 0, D2-nya dia juga 0. Jadi kita substitusikan D0 dan D1 0 dan D2 0 ke persamaan. Jadi kita substitusikan seperti ini. 0,921 kali 0, 2,466 kali 0. Nah, di sini kita dapatkan 0 plus 0 kan 0. Apapun ditambah 0 kan 0, sehingga kita dapatkan model untuk gaji karyawan adalah 0,973 plus 0,107 kali masa kerja plus error. Selanjutnya untuk yang diploma, karena dia pendidikan diploma, maka D1-nya dia 1, D2-nya dia 0. Kita substitusikan juga, kemudian kita dapatkan hasilnya 0,921 plus 0. 0,921 plus 0 kan 0,921. Nah, kemudian karena ini adalah sudah berbentuk angka, angka murni tanpa ada pasangannya gitu ya, kita bisa maju ke depan, kita tambahkan dengan 0,973, ketemunya adalah 1,894 plus 0,107 kali masa kerja. Itu untuk model diploma. Selanjutnya untuk model sarjana, D1-nya 0, D2-nya 1 gitu ya. Kita substitusikan, kemudian kita dapatkan 0 plus 2,466, dia adalah angka murni, sehingga kita bisa maju ke depan, 0,973 plus 2,466, sehingga kita dapatkan gaji karyawan itu adalah 3,439. Nah, dari hasil ini, variabel dummy itu bagusnya adalah kita bisa mendapatkan model untuk masing-masing. Ini misalkan 3,43, 1,84, kemudian 0,973. Nah, hasil ini dapat kita sampaikan bahwa dengan asumsi masa kerja yang sama, maka orang dengan pendidikan sarjana akan memiliki gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan diploma dan SMA. Kalau kita urutkan berarti sarjana duluan, kemudian diploma dan SMA. Jadi semakin tinggi uh, pendidikannya dengan masa kerja yang sama, maka dia akan mendapatkan gaji yang jauh lebih tinggi. Seperti itu. Jadi apa bedanya dummy dengan variabel yang apa? Dengan model regresi secara umum, kalau model regresi dengan variabel dummy, kita bisa membuat masing-masing model untuk dummy yang sudah kita buat. Gitu ya. Sekian dari saya, silakan nanti dipraktekkan. Semoga membantu teman-teman untuk belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.